Soeharto File, Sisi Gelap Sejarah Indonesia, ditulis oleh Asfiwarman Adam. Masa kecil Soeharto tidak bahagia. Ibunya seorang petani yang sakit-sakitan setelah melahirkan dirinya. Masa kecil dan remajanya dilewati dengan tinggal dari satu kerabat ke kerabat lainnya. Kemudian setelah dewasa, ia masuk ke Nilo dan Peta, serta berkarir dalam tentara nasional. Tahun 1946, ia menjadi Komandan Resimen 3 dengan pangkat Letnan Kolonel. Tahun 1967, ia diangkat menjadi Presiden Indonesia. Perhatian Soeharto yaitu pada pemulihan ekonomi yang sangat merosot di akhir pemerintahan Soekarno. Indonesia segera memulihkan hubungan dengan Malaysia, kembali menjadi anggota PBB, mendukung pembentukan ASEAN, dan kemudian menjadi motor penggerak organisasi regional tersebut. Super Semar yang kontroversial itu tidak dibuat oleh Presiden Soekarno dengan sukarela. Soeharto diuntungkan dengan adanya percobaan kudeta yang gagal. Soeharto bisa saja berdalih bahwa ia tidak memaksa Soekarno, tetapi kenyataannya, ketiga jenderal pembantunya telah membuat Soekarno dalam keadaan terpaksa untuk membuat surat perintah 11 Maret tersebut. Apalagi pada tanggal 11 Maret 1966, dalam buku ini dijelaskan bahwa ada pasukan yang tidak memakai tanda pengenal berkeliaran di sekitar istana, sehingga Soekarno memutuskan untuk meninggalkan istana pergi ke Bogor. Selain kasus mengenai Super Semar, Soeharto juga terlibat dalam pelanggaran terhadap kemanusiaan dalam kasus Pulau Buru. Mereka yang dibuang ke Pulau Buru adalah orang-orang yang termasuk dalam golongan B, yaitu orang yang tidak cukup bukti untuk diadili. Sebanyak 10.000 orang dikirim ke Pulau Buru dalam beberapa rombongan. Mereka semua diwajibkan untuk melakukan kerja wajib di bawah pengawasan orang-orang bersenjata. Mereka tidak tahu sampai kapan mereka di sana. Namun atas desakan dari Lembaga Hak Asasi Manusia Internasional, menyebabkan pemerintah Indonesia terpaksa membebaskan tahanan itu. Pada tahun 1979, berdasarkan analisis struktur Kopkamtib yang berada langsung di bawah Presiden dan rantai komando Panglima Kopkamtib sampai ke pelaksana di lapangan, dan dengan melihat jabatan-jabatan rangkap yang dalam waktu bersamaan dipegang oleh Soeharto, sangat terlihat bahwa dia terlibat dalam kasus penahanan di Pulau Buru. Soeharto terindikasi membiarkan pelanggaran hak asasi manusia di sana. Banyak informasi yang terungkap dalam buku ini sehingga bisa menambah wawasan kita mengenai kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Soeharto. Namun buku ini ditulis dengan bahasa yang sulit dimengerti, sehingga membutuhkan konsentrasi yang penuh untuk bisa memahami isi dalam buku ini. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi karena memberikan penjelasan, eksplanasi terhadap perilaku-perilaku sosial dalam sejarah Soeharto tersebut. Perilaku-perilaku sosial dalam sejarah Soeharto tersebut lebih dilekatkan pada makna subjektif dari seorang individu atau pemimpin dan bukan perilaku massa. Demikian kura-kura, takar lambe sundel.